Oke, halo semuanya, balik sama gue Luis di Kaneta Kadi. Nah, jadi di sini gue pengen gibahin soal Pulsar. Nah, jadi Pulsar bisa dibilang adalah sebuah brand peripheral baru yang dimana produk pertamanya itu baru rilis kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dan setelah beberapa bulan kemudian mereka akhirnya ngerilis versi revisinya yaitu Pulsar X-Lite V2 setelah ngedengar beberapa feedback dari komunitas maupun dari reviewer. Dan setelah itu mulai muncul banyak leak yang dimana katanya Pulsar bakalan ngerilis sebuah mouse dengan desain atau shape yang symmetrical atau ambidextrous dengan desain yang sepertinya menjanjikan. Nah, akhirnya Pulsar ngerilis juga X2 yang dimana ini adalah mouse gaming ambidextrous atau symmetrical mereka yang pertama, yang dimana kali ini ngebawa konsep yang bisa dibilang cukup berbeda. Karena kalau X-Lite yang lalu itu dia wireless, terus ringan tapi harus bolong-bolong, dan tapi bolong-bolongnya itu tidak bikin orang jijik. Tapi di X2 ini sepertinya Pulsar berhasil mencari celah agar bisa membuat sebuah mouse gaming wireless yang ringan tapi tidak perlu harus bolong-bolong, tapi mempunyai juga build quality yang oke. Dan dengan kedua mouse ini mereka bisa achieve tidak bolong-bolong di berat 52 gram untuk versi yang mini dan 54 gram untuk versi yang biasa. Nah, kali ini si Pulsar itu ngerilis dua size secara bersamaan. Yang pertama adalah Pulsar X2 yang biasa, dan satu lagi adalah Pulsar X2 Mini untuk handset yang lebih kecil dan grip style yang mungkin lebih spesifik. Dan nanti akan gue jelasin sebentar lagi bedanya kira-kira seperti apa. Lalu secara pricing, si Pulsar X2 biasa dan juga X2 Mini ini harganya bakalan di 1,4 jutaan. Yang dimana mungkin kalian bakal ngerasa mouse ini harganya itu tinggi karena mungkin kalian terbiasa sama mouse lokal yang under sejutaan dengan spesifikasi yang mungkin sudah bisa didapatkan di sini. Tapi kalau ngomongin portofolionya Pulsar dengan X-Lite dan juga X2 yang sekarang, secara build quality, gue bisa confirm bahwa ini tetap berada di level yang berbeda, terutama dari sisi coating maupun dari sisi finishing, yang dimana untuk di range di bawah 1 jutaan, jujur gue belum menemukan build quality yang seperti ini. Nah, untuk shape-nya si Pulsar X2 ini sama seperti leak yang waktu lalu, bahwa dia ini bakal mengadaptasi desain atau shape yang symmetrical atau ambidextrous dengan desainnya si N-Game Xemon, yang dimana kurangnya dari si N-Game Xemon itu adalah kapabilitas wireless. Dan setahu gue sampai saat ini kayaknya N-Game Xemon yang versi wireless itu masih gaib lah kalau gue nggak salah, atau bahkan nggak ada gitu. Cuman akhirnya Pulsar ngerilis duluan dengan kapabilitas wirelessnya gitu. Dan untuk karakteristik dari shape sendiri adalah dia itu hamnya cenderung ada di bagian belakang sini, dan di bagian depannya itu cukup ceper dengan side grip yang feel-nya itu agak sedikit mengkotak. Dan kalau misalnya dibandingkan sama Lamzo Atlantis sendiri, dari sisi shape mungkin si Lamzo Atlantis itu side gripnya untuk curvature-nya itu dia lebih agresif dibandingkan dengan si Pulsar X2. Jadi sebenarnya Lamzo Atlantis itu tidak 1:1 lah dengan si Pulsar X2. Dan untuk rekomendasi hand size-nya, untuk yang versi X2 biasa, ini untuk yang small hand size untuk 15-17 cm itu bisa di palm grip, lalu untuk 18 cm atau di medium itu bisa di claw grip, dan untuk yang 19-21 cm yang lebih besar itu bisa ke fingertip grip ataupun claw grip. Sementara untuk yang X2 Mini, untuk yang small hand size dari 15-17 cm itu bisa ke claw grip, lalu untuk 18 cm atau medium itu bisa di claw maupun fingertip grip, dan untuk yang 19 cm sampai 21 cm yang lebih besar itu bisa di fingertip grip aja, karena mouse ini memang cenderung lebih kecil. Cuman kalau buat gue pribadi, karena panjang telapak tangan gue itu di 18 cm dan gue itu lebih cenderung suka mouse yang lebih kecil, dan gue juga lebih suka ke kadang-kadang ke fingertip grip, jadi gue itu lebih suka si X2 yang mini. Cuman kalau misalnya kalian 18 cm juga tapi kalian relax claw maupun claw biasa, itu kalian bisa ke X2 aja karena dia lebih nyaman harusnya gitu. Dan baik lagi, kalian bisa ngikutin aja rekomendasi hand size yang sudah gue bikin. Semoga bisa cocok sama kalian. Kalau dari sisi desainnya sepertinya nggak ada yang bisa gue komentarin, karena sekarang juga udah nggak bolong-bolong. Jadi atasnya itu bener-bener polos banget seperti ini, dan dia juga tidak unibody. Jadi bagian klik dan juga bagian shell belakang itu terpisah. Dan paling di bagian klik sebelah kiri bawahnya itu ada branding Pulsar yang sangat kecil dan minimalis banget. Dan di sini gue sangat suka banget karena brandingnya benar-benar minimal, dan mouse ini kelihatan sangat misterius aja jadinya kalau ditaruh di meja. Dan selain itu di bagian set gripnya ada DPI indicator. Lalu di bagian backnya atau di bagian bawahnya ini seperti biasa mereka ngebawa desain dari Pulsar X-Lite, yang dimana ini sangat ikonik banget. PCB-nya terexpose dan di print seperti ini dengan desainnya mereka. Gitu. Jadi di sini gue sepertinya yakin bahwa mereka bakal ngebawa desain seperti ini ke depannya karena cukup ikonik buat mereka juga. Dan selain itu paling detail selanjutnya adalah untuk yang di mouse warna hitam ini PCB-nya di print warna hitam, dan untuk yang di mouse warna putih ini dia PCB-nya di print warna putih.
gitu. Dan paling di bagian bawahnya ini ada DPI button sama switch on off untuk nyalain si mouse ini. Lalu untuk switchnya di sini mereka pakai KL Game 8 yang dimana KL Game 8 ini udah cukup sering ada di mouse-mouse gaming high-end pada umumnya, karena memang si KL Game 8 ini dia secara rating durability lebih tinggi dibandingkan dengan switch Omron yang biasanya dipakai di mouse-mouse Logitech kayak G Pro X Superlight gitu. Dan selain itu untuk dari sisi feel-nya sendiri, si KL Game 8 ini atau semua switch sebenarnya itu tergantung sama button tension yang ada di cangkang bagian kanan dan juga kirinya. Kalau misalkan lebih tipis berarti lebih ringan, kalau lebih tebal berarti lebih berat. Dan kurang lebih kalau misalkan karakter dari switchnya sendiri sih dia memang kerasa lebih tactile atau lebih clicky dibandingkan dengan Omron maupun TTC Gold. Lalu untuk cangkang bagian kanan dan kirinya itu dibikin sedikit lebih ke tengah biar lebih nyaman untuk dipakai di fingertip grip. Cuman di sini gue temuin kalau misalkan kalian pakai fingertip grip dan posisi jari kalian itu dia terlalu ke tengah gitu, bagian jari telunjuk dan juga jari tengahnya, itu nanti bakalan kerasa sedikit lebih berat kalau dibandingkan kalau kalian agak maju sedikit. Dan sebenarnya ini harusnya nggak kejadian di mouse yang tidak unibody kayak di XD7 sama di Superlight itu dia nggak berasa. Cuma menurut gue ini hal yang minor dan bisa kalian adaptasi juga sebenarnya. Lalu untuk scroll wheel encodernya dia di sini pakai TTC Gold yang dimana salah satu fiturnya adalah anti debu. Dan untuk dari sisi feel dari si encoder sendiri di sini gue cukup suka karena tactility-nya cukup solid dan cukup ketat dan gue nggak ada problem sama sekali. Dan kalau kalian pengen dengerin suaranya silahkan kalian dengerin. Lalu Pulsar X2 ini sudah pakai mouse switch berbahan PTFE yang pinggirannya sudah rounded. Jadi kalau kalian mau pakai mouse ini itu udah sangat smooth banget. Setidaknya gue coba di para control dan juga di strider itu nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalnya kalian pengen ganti ke mouse switch yang mungkin lebih licin atau lebih kencang lagi, kalian bisa cobain pakai Super Glide-nya mereka karena kebetulan Pulsar juga jual secara terpisah. Oke, lanjut untuk sensornya di sini mereka pakai Pixar 3395 yang dimana Pixar 3395 sendiri ini adalah sensor terbarunya Pixar yang dimana punya spesifikasi di atas kertas itu dia punya maksimum akselerasi di 50G dan tracking speed-nya di 650 inch per second yang dimana spesifikasi secara teknis ini menurut gue sudah tidak begitu penting lagi karena gue nggak yakin ada orang yang bisa menggerakkan mouse-nya sekencang 650 inch per second di mousepad yang ukurannya cuman cuman 45 cm paling atau cuman sepanjang 17 inci doang gitu. Jadi hal ini sebenarnya udah nggak penting lagi menurut gue gitu. Dan karena memang kalau ngomongin secara sensor pas gue coba dari sisi tracking akurasi sudah aman, udah akurat-akurat aja. Lalu dari sisi smoothing juga udah nggak ada. Lalu leave of distance juga sudah aman dan bisa diatur juga lewat softwarenya. Lalu untuk si sensor sendiri karena speknya sudah tinggi banget, kalian mau pakai flick, mau kalian pakai apapun buat game FPS, gue coba juga di Overwatch, ini nggak ada masalah soal flick-flick dan segala macam, ini sudah bisa nge-handle semua itu. Lalu dari sisi wireless performance pun gue juga nggak ada nemuin isu sama sekali di setup gue. Dan waktu gue pakai main game pun juga udah kerasa minim banget delaynya dan udah kerasa kayak kabel bahkan. Jadi udah nggak ada yang perlu ditakutin lagi soal performa wirelessnya. Dan Pulsar juga ada ngasih satu fitur gimmick yang namanya adalah motion sync yang dimana yang biasa terjadi adalah waktu kita gerakin mouse nanti si mouse ini bakal ngasih sinyal ke PC kita dan nanti akan menghasilkan gerakan kursor itu. Dan cuman yang biasa terjadi adalah terkadang suka terjadi ketidaksinkronisasian antara sinyal yang diberikan dengan sinyal yang ditangkap sama si PC kita. Dan tugasnya si motion sync ini adalah si mouse ini jadinya bisa memberikan sinyal yang lebih konsisten dan jadinya secara logika itu bisa bikin jadi lebih akurat. Dan memang kalau kita ngomongin tes secara teknis, kemarin gue sempat nonton video reviewnya si Pulsar X2 ini di Optimum Tech dan dia ada ngetes juga secara teknis si fitur ini apakah bermanfaat atau enggak. Dan gue lihat memang secara chart memang ada sedikit perbedaan. Cuman balik lagi, hasilnya apalah artinya jika kita tidak bisa merasakan secara in real life waktu kita gunakan. Dan di sini memang gue nggak bisa ngetes secara teknis karena gue jujur nggak punya alatnya dan alatnya pun juga susah dicari, jadi gue nggak bisa ngetes juga gitu. Jadi gue ngetesnya cuman berdasarkan pengalaman yang gue alamin dan gue coba main game seperti apa sehari-hari gitu. Dan setelah gue cobain pun memang jujur aja gue tidak bisa merasakan perbedaan yang signifikan antara motion sync on maupun off, dan bahkan cenderung tidak berasa sama sekali jadinya. Cuman karena fiturnya sudah ada, jadi ya udah dipakai aja gitu.
Tapi sisi positifnya di sini sekarang Pulsar sudah menggunakan software yang terpusat yang mereka kasih nama Pulsar Fusion. Jadi kalau misalnya kalian punya peripheralnya Pulsar itu bisa pakai satu software ini doang. Dan setahu gue yang baru support itu baru cuman Pulsar X-Lite V2 sama Pulsar X2 ini doang gitu. Dan untuk peripheral yang lain kayak mouse mereka yang kabel sama keyboardnya mereka setahu gue masih belum bisa. Cuman kita tunggu aja update ke depannya. Cuman setidaknya mereka sekarang sudah ada effort untuk menggunakan software sendiri dibandingkan dengan pakai software generic yang biasanya sudah dipakai sama banyak brand juga. Oke, untuk kesimpulannya, menurut gue mouse ini masih sesuai ekspektasi gue, sesuai sama hype-nya juga. Karena memang yang diincar dari mouse ini itu adalah dari sisi shape yang ditawarin dan juga kapabilitas dari wirelessnya. Apalagi kalau misalkan kalian sebelumnya adalah pengguna dari N-Game XM1 atau Zowie S2 atau kalian mungkin lebih familiar sama XD3 atau UX3 atau DuckShare 2, arah upgrade-nya menurut gue yang tepat adalah ke sini. Dan kalau ngomongin soal performa, switch, build quality, dan semacamnya, menurut gue ini sudah sesuai banget sama harga yang ditawarin. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Pulsar X2 lebih baik daripada Superlight maupun Lamzo Atlantis? Jawabannya dari gue adalah mau G Pro Superlight, mau Lamzo Atlantis, mau Pulsar X2, mau yang X2 Mini, menurut gue tidak ada yang lebih baik. Karena kalau kita ngomongin secara objektif, tidak ada subjektivitas dari gua. Kalau kita ngomongin soal spesifikasi, sensor, dan semacamnya, kita sudah berada di zaman atau level di mana kita sudah sangat sulit membedakan perbedaan sensor masing-masing mouse. Mau itu yang lebih mahal, mau itu yang lebih murah sensornya. Itu jujur karena di sini gua koleksi juga, gua koleksi mouse cukup banyak dan gue sudah coba sensor yang bagus, mau coba sensor yang sedikit lebih jelek di bawahnya, itu gue juga udah nggak bisa bedain lagi rasanya. Jadi memang menurut gue baik lagi, apakah arti sebuah sensor bagus jika mouse-nya sendiri shape-nya tidak nyaman sama kalian. Jadi memang buat gue di zaman sekarang ini, tahun 2022 ini adalah lebih penting shape yang cocok sama tangan kalian aja yang mana. Dan gue juga sudah bikin rekomendasi hand size-nya di Discord gue, kan bisa join di Discord gue karena di situ gue udah bikin guide-nya cukup lengkap semua koleksi yang ada di gue dan harusnya sudah cukup representatif juga sama mouse-mouse yang beredar di market saat ini. Jadi silakan, semoga bisa cocok sama kalian. Dan intinya jawabannya mana yang lebih bagus, jawabannya adalah tidak ada karena setiap tangan itu berbeda dan tidak semua tangan bisa cocok sama semua mouse. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Pulsar X2 dan juga Pulsar X2 Mini. Dan ya, gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kenaitak ID. Sampai jumpa di video berikutnya.